Alhamdulillah wa syukurillah. Penuh harapan. Wasit langganan kemenangan Rustam Lutfulin pimpin laga Timnas Indonesia versus Cina. Rustam Lutfulin kembali dipercaya untuk memimpin laga penting antara Timnas Indonesia dan Cina di GBK. Sosok wasit yang sudah sering membawa kemenangan untuk Indonesia ini, apakah siap menambah catatan positif? Simak fakta lengkapnya di sini. Wow, sangat top, Marco top antusiasmenya. PSSI ludeskan 80% tiket Timnas Indonesia versus Cina hanya dalam 5,5 jam. Ini rahasianya. Ternyata ada beberapa faktor mengejutkan yang membuat penjualan tiket ini begitu fenomenal. Simak detail lengkapnya di sini. Reaksi oleh Romeni, saya seolah seperti superstar. Kenapa supporter Timnas Indonesia jadi gempar? Oleh Romeni baru saja membuat pernyataan yang mengundang perhatian supporter Timnas Indonesia. Dan itu langsung jadi bahan perbincangan hangat. Apa yang sebenarnya dia maksudkan dengan kalimat itu? Simak fakta lengkapnya di sini. Wah, kejutan besar kembali datang. Elkan Bagot akhirnya gabung TC Timnas Indonesia di Bali. Apa alasan dibaliknya? Apa yang membuat Bagot akhirnya memilih untuk kembali memperkuat Timnas Indonesia? Simak ulasan lengkapnya sekarang. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Alhamdulillah wa syukurillah. Penuh harapan. Wasit langganan kemenangan Rustam Lutfulin pimpin laga Timnas Indonesia versus Cina. Rustam Lutfulin kembali dipercaya untuk memimpin laga penting antara Timnas Indonesia dan Cina di GBK. Sosok wasit yang sudah sering membawa kemenangan untuk Indonesia ini, apakah siap menambah catatan positif? Simak fakta lengkapnya di sini. Satu nama menarik muncul di balik panasnya duel Timnas Indonesia versus Cina pada laga lanjutan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 5 Juni 2025 mendatang, di Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK. Dia bukan pemain, bukan pelatih. Dia adalah wasit asal Uzbekistan, Rustam Lutfulin, sosok yang akan memimpin jalannya pertandingan penting tersebut. Langganan laga Timnas, langganan kemenangan. Menariknya, Lutfulin bukan sosok asing bagi skuad Merah Putih. Bahkan dalam 3 laga yang ia pimpin bersama Timnas Indonesia di berbagai kelompok usia, Garuda tak sekalipun menelan kekalahan. September 2022, Indonesia U20 menang telak 5-1 atas Hong Kong di kualifikasi Piala Asia U-Strip 20 2023. Juni 2024, Indonesia Senior menang 2-0 atas Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. November 2024, Garuda kembali berjaya 2-0 atas Arab Saudi di laga lanjutan grup. 3 pertandingan, 3 kemenangan. Bagi sebagian supporter, ini bisa jadi tanda keberuntungan. Namun bagi para pengamat, nama Lutfulin juga membawa rekam jejak yang penuh kontroversi. Meski dikenal sebagai wasit yang jarang mengeluarkan kartu, Lutfulin pernah menjadi pusat badai saat memimpin laga syarat emosi di Asian Games 2022 mempertemukan Jepang dengan Korea Utara. Kala itu ia mengeluarkan 7 kartu kuning untuk pemain Korea Utara dan memberikan penalti krusial untuk Jepang yang berujung pada gol kemenangan 2-1. Protes keras mewarnai akhir pertandingan. Ia bahkan sempat dikepung pemain Korut termasuk Kapten Jang Kuk Chol dalam momen panas yang menjadi sorotan media Asia. Keputusan-keputusan tersebut dianggap tidak adil oleh pihak Korut. Namun AFC tetap membela Lutfulin, menyebut semua keputusan diambil melalui penilaian situasional yang cepat dan presisi. Kini Rustam Lutfulin akan kembali memimpin laga penting di hadapan puluhan ribu pasang mata.
SUGBK akan penuh atmosfer membara, tensi tinggi, dan semua keputusan wasit bakal menjadi sorotan. Apakah Lutfullin akan menjaga ketenangan dan otoritasnya atau kembali terseret dalam kontroversi seperti di masa lalu? Yang jelas, dengan sejarah baiknya bersama Timnas Indonesia, publik Garuda bisa sedikit merasa optimistis. Tapi di sepak bola, apapun bisa terjadi dalam 90 menit. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. I think that the pain that's deep inside is what defines. Wow, sangat top. Marco top antusiasmenya. PSSI ludeskan 80% tiket Timnas Indonesia versus Cina hanya dalam 5,5 jam. Ini rahasianya. Ternyata ada beberapa faktor mengejutkan yang membuat penjualan tiket ini begitu fenomenal. Simak detail lengkapnya di sini. Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Arya Sinulinga menyebut tiket Timnas Indonesia versus Cina yang dilepas pada Kamis (15 Mei 2025) ludes dalam 5,5 jam. Supporter begitu antusias menyambut partai grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia versus Cina. Laga krusial Timnas Indonesia versus Cina bakal dilangsungkan pada Kamis (5 Juni 2025) mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Penjualan tiket tahap pertama yang dilakukan pada Kamis (15 Mei 2025) mendapatkan sambutan luar biasa dari penggemar. Tiket Timnas Indonesia versus Cina yang dilepas kemarin dipastikan habis terjual. Sebagai informasi, PSSI menyiapkan tiket untuk 70.000 kursi di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jadi kita sudah menyiapkan sekitar 70.000 kursi dari 76.000 kapasitas GBK, ujar anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga dilansir Bola Sport.com dari Kompas. Dari sana kita kemarin sudah buka penjualan lewat living (mandiri), 80%-nya sudah terjual. Itu semua kelas. Sebagai informasi, kemarin sold out 80% itu dalam waktu 5,5 jam lanjutnya. Arya Sinulinga menyatakan bahwa masih ada kesempatan bagi penggemar yang ingin mendapatkan tiket Timnas Indonesia versus Cina. Penjualan tiket gelombang kedua bakal dibuka pada 19 Mei 2025. Untuk penjualan gelombang kedua ini dipastikan bakal lebih ketat. Pasalnya, kuota tiket yang dijual tinggal 20% dari kapasitas. Arya memprediksi bahwa penjualan tiket gelombang kedua bakal semakin ramai dipadati pengunjung. Untuk penjualan gelombang kedua, PSSI bakal membuka loket secara daring melalui laman kitagaruda.id. Nanti tanggal 19 Mei, hari Senin, kita akan buka lagi di Kita Garuda. ID ini sisa 20%, jadi memang war tiketnya ini akan lebih ramai karena kapasitasnya makin kecil, tutur Arya Sinulinga. Silakan untuk para supporter Indonesia kembali war tiket di kitagaruda.id tanggal 19 Mei, ucapnya menjelaskan. Timnas Indonesia jelas butuh dukungan besar dari masyarakat untuk laga lawan Cina. Pasalnya, skuad Garuda masih berpeluang untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Dukungan masyarakat bakal memompa semangat Timnas Indonesia di atas lapangan. Tim Merah Putih harus tampil habis-habisan di atas lapangan. Timnas Indonesia butuh kemenangan untuk menjaga mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Saat ini, skuad Garuda berada di peringkat keempat dengan catatan 9 poin.
Mereka hanya unggul 3 poin dari Bahrain dan Cina. Usai lawan Cina, timnas Indonesia bakal bertandang ke markas Jepang pada 10 Juni 2025. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Reaksi oleh Romagnoli, saya seolah seperti superstar. Kenapa supporter timnas Indonesia jadi gempar? Oleh Romagnoli baru saja membuat pernyataan yang mengundang perhatian supporter timnas Indonesia. Dan itu langsung jadi bahan perbincangan hangat. Apa yang sebenarnya dia maksudkan dengan kalimat itu? Simak fakta lengkapnya di sini. Oleh Romagnoli tiba-tiba jadi bahan pembicaraan supporter timnas Indonesia bukan hanya karena permainannya yang impresif, tetapi juga karena penampilannya di luar lapangan. Nama striker Oxford United itu mendadak ramai dibahas usai tampil gemilang dalam 2 laga debutnya bersama skuad Garuda. Oleh Romagnoli mencetak 2 gol dalam 2 pertandingan pada Maret lalu, salah satunya menjadi penentu kemenangan atas Bahrain. Meski gol pertamanya tercipta saat timnas Indonesia kalah 1-5 dari Australia, publik tetap menyorot performa Romagnoli yang menjanjikan. Namun sorotan publik tak berhenti di situ. Netizen Indonesia justru terpukau dengan gaya berpakaiannya yang dinilai unik dan penuh gaya. Hal tersebut membuat kolom komentar Instagramnya dibanjiri komentar dari penggemar tanah air. Romagnoli pun dibuat heran dengan komentar warganet Indonesia yang menggunakan kata-kata yang tidak ia pahami. Ia mengaku penasaran sejak lama, namun tidak menemukan jawaban yang jelas. Itu lucu karena saya kira sejak lama di kolom komentar unggahan saya seperti skena di mana-mana saya melihatnya, kata Romagnoli dalam wawancaranya dengan Footballer Fits. Saya kira bertanya-tanya apa artinya ini. Saya mencoba menerjemahkannya di Instagram, namun tidak ada artinya, tambahnya. Rasa penasarannya akhirnya terjawab saat Romagnoli berkunjung langsung ke Indonesia. Ia kemudian bertanya kepada orang-orang di sekitar tentang arti kata yang selama ini kerap muncul di komentar. Jadi ketika saya berada di Indonesia, saya bertanya kepada orang-orang tentang apa artinya, dan mereka bilang bahwa saya adalah orang yang penuh gaya, seperti fashion, dan lainnya, jelas Romagnoli. Julukan yang diberikan netizen Indonesia ini pun dianggap lucu oleh sang striker. Ia merasa senang mendapatkan perhatian dari para pendukung timnas, meskipun awalnya tidak memahami maksudnya. Jadi itu benar-benar lucu seperti mereka memberikan julukan skena jadi yaitu sangat besar, tukasnya sambil tertawa. Kini setelah menuntaskan musim kompetisi bersama Oxford United, Romagnoli dijadwalkan bergabung dalam pemusatan latihan timnas Indonesia pada 26 Mei 2025 mendatang. Ia akan kembali memperkuat Garuda dalam 2 laga penting melawan Cina dan Jepang. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana antusiasme dan kreativitas supporter Indonesia tidak hanya berhenti pada urusan sepak bola. Mereka mampu menjadikan pemain idola sebagai simbol budaya populer yang baru, bahkan tanpa disadari oleh pemain itu sendiri. Reaksi Romagnoli pun menunjukkan bahwa hubungan antara pemain dan penggemar bisa terjalin dengan cara yang unik dan menyenangkan. Dengan performanya yang menjanjikan dan daya tariknya di luar lapangan, Ole Romagnoli kini menjadi salah satu nama yang paling dinanti oleh publik tanah air. Chance to
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time. Wah, kejutan besar kembali datang. Elkan Bagot akhirnya gabung TC Timnas Indonesia di Bali. Apa alasan dibaliknya? Apa yang membuat Bagot akhirnya memilih untuk kembali memperkuat Timnas Indonesia? Simak ulasan lengkapnya sekarang. Pemain Timnas Indonesia Elkan Bagot ternyata mengakui akan bergabung dengan pemusatan latihan atau training camp dalam kurung TC Timnas Indonesia di Bali. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, berencana mengumpulkan skuad Garuda dalam TC yang akan berlangsung di Bali mulai 26 Mei 2025 mendatang. Saat ini sejumlah pemain Timnas Indonesia abroad pun sudah berada di Indonesia seperti Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam, Ivar Jenner, hingga Elkan Bagot. Kehadiran Elkan Bagot pun menarik perhatian publik karena sudah lebih dahulu berada di Bali. Supporter Garuda pun mengabadikan momen bersama Elkan Bagot termasuk pengguna akun TikTok Daivi82. Bahkan Elkan Bagot sempat mengkonfirmasi akan bergabung dengan Timnas Indonesia. Hal ini diketahui dari kolom komentar di mana akun tersebut mengklaim sempat mengobrol banyak dengan Elkan Bagot. Pertanda akhirnya Elkan kembali ke Timnas, tulis salah satu netizen. Ia tadi sudah ditanya, kata akun Daivi82. Netizen lainnya pun bertanya apakah Elkan Bagot mendapatkan panggilan dari Timnas Indonesia. Katanya tadi sih iya dan sudah latihan kembali, kata akun Daivi82. Sayangnya belum dikonfirmasi apakah Elkan Bagot benar-benar dipanggil oleh Patrick Kluivert untuk TC di Bali. TC di Bali memang disiapkan oleh Patrick Kluivert untuk menatap 2 laga terakhir di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menjamu Cina di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, 5 Juni 2025. Setelah itu, skuad Garuda akan menantang Jepang pada 10 Juni 2025 mendatang. Jalan Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 masih terbuka, termasuk dengan mempertahankan posisi 4 besar yang ditempati oleh JINZES CS di klasemen grup C. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's
Here's your chance to be ruthless.